Selamat pagi para pemirsa di channel JAP Podcast. Selamat jumpa kita bersama. Perdana pada pagi hari ini kami tampil dengan menghadirkan bincang-bincang kita dalam rangka momentum peringatan 18 tahun gempa dan tsunami Aceh. Hari ini Senin 26 Desember 2022. Saya Anwar bersama Al-Mukarram guru kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Ustadz Haji Abdul Somad, yang saat ini berada di studio JAP Podcast. Saya akan menyapa beliau langsung pagi hari ini, telah hadir di studio kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bumi Tuku Umar, Kabupaten Aceh Barat yang dijuluki dengan Bumi Tuku Umar. Ya. Apa kabar pagi hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Allah terus memberikan kesehatan, Amin. lahir dan batin bagi Bapak. Hari ini Pak merupakan hari yang momentum bersejarah Pak bagi dunia. Kami sebagai warga negara yang ada di Aceh Pak, selalu melihat Bapak hadir memberikan tausiah, tabligh akbar setiap momentum peringatan. Itu tidak lekang dari kamera jurnalis Pak. Ya. Bagaimana Bapak saat ini melihat kondisi masyarakat atau kondisi Aceh secara umum Pak? Adakah yang membuat Bapak itu merasa bangga atau justru sebaliknya Pak? Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sahabat-sahabat, abang, adik, kakak, bapak, ibu, jamaah yang sedang menyaksikan Ustadz Tengku Abdul Somad di JAP Podcast. Saya melihat Aceh ini sebagai model, sebagai contoh. Bercerita tentang bank syariah, contohnya Aceh. Bercerita tentang daya pesantren, Aceh. Bercerita tentang para ulama, model contoh selalu saya sebut tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Mudawali, Aceh. Bercerita tentang memperjuangkan nilai-nilai syariat Islam melalui konstitusi. Ada pondok pesantren diurus oleh dinas khusus, dinas daya Aceh. Bercerita tentang awal-awal Islam datang, punya kerajaan 1297 tertulis di batu nisannya, Al-Malikul Saleh, Malikul Saleh, juga Aceh. Jadi saya berharap kepada saudara-saudara saya, anak-anak muda, tolong kalau berbuat sesuatu, pikirkanlah bahwa saya tidak sedang berbuat untuk diri saya sendiri. Jadi kalau ada anak muda yang pacaran, anak muda yang sakau, anak muda yang mabuk, anak muda yang buat dosa, na'udzubillah, dia sedang merusak nama besar Aceh, sejarah Aceh, Kesultanan Aceh, masa lalu Aceh, ulama Aceh, termasuk Abdul Somad. Orang akan bilang, oh ini Aceh yang dibangga-banggakan Ustaz Somad dalam ceramahnya itu, yang cerita tentang dinas syariah, polisi syariah, dayah, ulama. Oh begini ternyata. Nah, jadi alhamdulillah melalui JAP Podcast, kalau saya tausiahnya di masjid, yang dengar mungkin orang dalam masjid, tapi melalui JAP Podcast ini tentu anak-anak muda menyaksikan, yang belum supaya diajak kawan-kawannya untuk subscribe, like, share, and comment. Itu pandangan saya tentang Aceh. Ya, jika dilihat dari kondisi Aceh Pak ya, yang mendapat otonomi khusus dengan undang pemerintahan Acehnya ya, dalam mengelola berbagai kebijakan, role model tadi Bapak sampaikan, adakah sesuatu nilai yang membuat kontribusi energi positif ini Pak yang muncul dari Aceh ini untuk Islam sendiri Pak, secara nasional kita atau bahkan di tingkat dunia gitu? Dari mana orang Indonesia, orang Melayu, sebelum ada Indonesia, seluruh orang Melayu dari Sabang sampai Papua, pesisir, itu paham Quran, itu karena diterjemahkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, terjemahan Al-Mustafid fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid. Terjemahan Al-Mustafid mengungkap makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Kontribusi sampai hari kiamat, orang Melayu berutang budi untuk memahami Quran dari
Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari mana orang di Nusantara ini mengerti cara membuat kesultanan dengan tata negara? Ada sultannya, ada perdana menterinya, ada menterinya, ada rakyatnya, ada wilayah kekuasaannya. Dari mana orang bisa tahu itu kalau tidak belajar dari Kesultanan Aceh? Saya naik pesawat 8 jam mendarat di Sorong, Papua. Dari sana berangkat lagi menuju Fakfak. Sampai dari sana berangkat lagi menuju Raja Ampat. Berjumpa dengan salah satu raja, Raja Patipi, membuka warisan nenek moyangnya yang dibungkus dengan sorban. Ditunjukkannya lah Quran dari kulit kayu yang disampul dengan kulit rusa. Dari mana ini Raja Patipi yang mulia? Ini dari Samudra Pasai. Sekarang saja naik pesawat 8 jam baru sampai ke sana. Dulu ulama dari Aceh membawa Quran itu menyeberangi lautan. Berapa bulan mereka baru sampai ke sana. Saya buka-buka mushaf Al-Quran, saya buka-buka hadis Nabi, saya buka-buka ada solawat nariyah dibawa dari bumi Nangro Aceh. Dari Maroko solawat nariyah itu dibawa ke Makkah, dari Makkah dibawa ke Aceh, dari Aceh sampai ke Raja Ampat Papua. Kontribusi. Lalu di zaman modern sekarang saat ini, perjuangan umat Indonesia, bangsa umat Islam di Indonesia, bangsa ini merdeka melalui pesawat Sulawah. Dari mana itu? Jangan tanyakan kecintaan orang Aceh terhadap perjuangan negeri ini. Negeri ini merdeka karena darah orang Aceh. Maka di zaman modern ini, tunjukkan sejarah anak bangsa ini melalui karikatur, melalui animasi, melalui podcast yang mencerdaskan untuk mengungkit kembali jati diri anak bangsa kita. Dari awal sejarah sampai setelah kemerdekaan, maka Aceh terus berkontribusi. Maka anak-anak muda terus aktif. Kalau tidak, apa yang diharapkan untuk masa depan? Ya, Pak Ustadz, momentum peringatan 18 tahun gempa dan tsunami Aceh ini, Pak, pernah berkembang satu stigma negatif bahwa tsunami hadir datang menimpa Aceh, bencana ini adalah ada kesalahan dari masa lalu. Berdasarkan dari kajian kita, Pak, dari pedoman kita, benarkah seperti itu bisa kemungkinan terjadi? Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, sakit, musibah jatuh, bangkrut, rugi. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitabin, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'ah, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, kami sudah menulis, memprogramnya di Lauhil Mahfuz. Kaila ta'sau ala ma fatakum, supaya engkau tidak merasa berduka cita terhadap sesuatu yang sudah berlalu, wala tafrahu bima atakum, kau tidak bangga terhadap apa yang kau terima, karena itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004, yang sekarang sudah 2022, 18 tahun, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfa sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ada orang yang memunculkan stigma negatif, pertama dia jahil, tidak tahu. Kedua, dia punya misi untuk menjelekkan Aceh. Yang ketiga, dia orang yang hanya ingin popularitas. Karena bul ala zamzam fatu'rab, kencingi air zamzam kau akan terkenal. Jadi kalau semua mengatakan ini tidak ada hubungannya, ini hanyalah ujian dari Allah, muncul yang berlawanan dengan arus, dia ingin sesuatu yang lain. Ada misi di balik itu. Bahwa musibah mendatang, bahwa ada bala disebabkan oleh perbuatan dosa, betul. Tapi kalau dosa, kenapa yang melakukan perbuatan maksiat yang dahsyat azab tidak datang?
Jadi Allah Ta'ala mengasih kita akal untuk berfikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jadi saudara kita yang sudah gugur 18 tahun yang lalu, kita diajarkan dalam Islam, uzkuru mahasina mautakum. Saudaramu yang sudah meninggal dunia, sebutlah yang baik-baiknya. Kemudian Allah mengampuni saudara kita, mereka gugur sebagai syahid. Adapun terjadinya, kenapa bumi ini yang terjadi? Itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tempat lain pernah terjadi? Ya, Gunung Galunggung meletus, Gunung Merapi meletus, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami. Dimanapun, kapanpun, bisa saja terjadi. Jadi kalau nanti kebetulan terjadi di kampung saya, lalu tenggelam rumah saya, lalu orang mengatakan, oh Abdul Somad banyak dosa. Kenapa logika berpikirnya seperti itu? Jadi kita selalu merenung bahwa dia datang sebagai ujian keimanan, menguji iman orang Aceh. Allah hanya ingin menunjukkan, orang Aceh dijajah oleh Belanda, imannya tidak lepas. Datang Jepang, imannya tidak lepas. Datang tsunami, orang-orang barat mendatangkan psikolog, psikiater untuk mengobati jiwa orang Aceh yang terluka, diharapkan jadi gila. Orang Aceh sehat walafiat. Orang Aceh segar bugar, masjid masih tetap ramai, membaca Al-Quran masih banyak, anak-anak tetap berzikir. Allah hanya ingin menunjukkan orang Aceh punya jiwa yang besar, kuat. Yang menguatkan itu apa? Allah. Karena mereka dekat dengan Allah, masjid tetap ramai. Demikian pandangan saya. Ya. Dari sekian jauh ceritanya Pak, 18 tahun sudah tsunami menerpa Aceh. Adakah yang membuat Bapak kagum dengan Aceh kondisi saat ini Pak? Kalau melihat dari sejarahnya tadi, bahwa bencana ini datangnya dari Allah, bukan stigma negatif. Kemudian yang terjadi hari ini, bagaimana kondisi secara menyeluruh, baik dari karakter masyarakatnya, pembangunannya, para pemimpinnya. Sebelum sampai ke Maulabu, saya singgah ke salah satu daya, Bahrul Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah, Budi. Rata disapu oleh tsunami. Sekarang berdiri masjid, asrama. Bukan cuma bangunannya rata, santrinya tinggal 100 orang. Dari ribuan orang tinggal 100. Sekarang santrinya 2000 lebih. Apa yang membuat itu hidup? Abah masih hidup. Abah pimpinan pondok, pimpinan dayah masih hidup. Selama masih ada hidup, nyawa, jantung berdetak, la ilaha illallah, maka bangunan mudah untuk dibangun. Kalau mau datang membangkitkan semangat, datang ke Aceh. Bagaimana kampung yang rata dengan tanah bisa bangkit kembali, dayah-dayah pesantren yang hancur bisa bangkit kembali. Jadi kalau ada orang memberikan motivasi di gedung, di hotel, bangkit, semangat, datanglah ke Aceh. Terutama dalam peringatan tsunami dalam setiap tahun, datang kemari, lihat bagaimana masyarakat bisa kuat. Itu karena kekuatan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Pak Ustadz, karena kita telah di closing statement Pak, di penghujung acara dialog bincang-bincang kita ini Pak, kami ingin menyampaikan bahwa tanggal 1 Januari 2023 insya Allah, jika tidak ada halangan, JAP Podcast kami launching Pak, untuk inspirasi, edukasi dan seluruh masyarakat di sini. Kami ingin sedikit penyampaian dari Pak Ustadz. Untuk JAP ini adalah perkumpulan dari jurnalis Aceh Barat Pak, yang bekerja untuk daerah, bangsa dan negara agama kami Pak. Saya mengajak kepada seluruh kawan, sahabat, abang, ibu, bapak, adik, kakak untuk mencerdaskan pikiran dengan membaca. Yang kurang fokus membaca, tonton podcast, diantaranya JAP Podcast. Jangan lupa tonton terus JAP Podcast, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Dan demikian para pemirsa, bincang-bincang kita dalam rangka peringatan 18 tahun gempa dan tsunami Aceh dalam sesi JAP Podcast bersama Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Terima kasih banyak Bapak Ustadz sudah meluangkan waktunya bersama JAP Podcast Pak pagi hari ini. Dan kami akan selalu tampil dengan menghadirkan nantinya narasumber yang menginspirasi buat kita semua. Salam jurnalis Aceh Barat untuk Aceh Barat Lun Sayang.